Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Mudah-mudahan untuk hari ini anak-anak diberikan kesehatan. Bapak senang bisa bertemu pada anak-anak, senang di tengah ini. Bapak senang Bapak akan memberikan layanan informasi. Ada yang tahu di sini layanan informasi itu apa? Ada yang tahu? Oh, ada. Kalau nggak ada, Bapak akan menjelaskan layanan informasi itu sendiri. Layanan informasi salah satu jenis layanan dalam bimbingan dan konseling yang memberikan informasi yang diperlukan oleh siswa yang membutuhkan. Seperti nanti Bapak akan berikan kepada Anda informasi tentang meningkatkan minat olahraga. Jadi di sini anak-anak supaya meningkatkan olahraga itu supaya tubuhnya sehat dan terhindar dari banyak penyakit. Di sini ada asas kegiatan dan asas keterbukaan dan asas kesukarelaan. Di asas kegiatan ada siswa mengikuti kegiatan tersebut, dan asas keterbukaan siswa keterbukaan dalam kegiatan ini, dan asas kesukarelaan siswa sukarela dalam mengikuti kegiatan ini. Baik, sebelum kita masuk inti dari layanan ini, sebaiknya untuk ketua kelas memimpin doa sebelum layanan ini dimulai. Baik, ketua kelas pimpin doa. Selesai. Baik, sebelum masuk dari pelajaran ini atau layanan yang akan diberikan oleh saya sebaiknya absen terlebih dahulu. Jian Lambar, Alvin, Ibtisam, Jawir, Sinta, Reja, Rosi. Ada Rosi? Oh, masuk ya? Baik. Ya udah. Di kegiatan hari ini, sebelumnya saya tadi udah mengirim PPT di grup Anda ya, semuanya. Dibuka dulu PPT-nya untuk melihat materi yang saya akan bawakan. Yang pertama, topiknya itu ada meningkatkan minat olahraga. Di dalamnya itu ada pengertian, tujuan, manfaat, dan macam-macam olahraga, dan nanti dilanjutkan dengan tips menyenangkan dalam olahraga. Yang pertama itu di slide pertama ada pengertian olahraga. Olahraga merupakan suatu hal yang umum dan sering dilakukan sehari-hari. Aktivitas fisik ini bahkan kerap kali dikaitkan dengan kesehatan. Tak hanya berguna untuk kesehatan, olahraga juga disebut dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi
bukan fisik aja ya, di luar di luar fisik kita ya segar gitu. Selanjutnya itu ada tujuan olahraga. Tujuan olahraga di sini untuk meningkatkan derajat kesehatan. Selain itu, olahraga juga dapat dilakukan untuk sekadar hobi. Kayak misalkan Bapak punya hobi futsal gitu. Saya suka meluangkan waktu untuk melakukan futsal dengan teman-teman. Kayak mencari minat, membentuk tubuh, kayak misalnya nge-gym gitu, olahraga membentuk tubuh supaya lebih berisi dan mengisi waktu luang. Jadi waktu luangnya bermanfaat, bukan untuk bermain game atau yang lain. Menurunkan berat badan. Jadi saya juga untuk mencoba menurunkan berat badan saya juga agak susah, banyak aktivitas dan mencapai prestasi. Prestasi di sini kayak misalnya hobi dalam futsal gitu, berprestasi, lari atau berenang gitu. Bahkan ada juga yang melakukan karirnya itu banyak bulu tangkis, futsal, bola, voli, karate, tinju. Itu sudah masuk ke karir. Yang selanjutnya itu manfaat olahraga. Selain dilakukan untuk tujuan tertentu, olahraga juga mempunyai banyak manfaat bagi seseorang yang melakukannya. Dalam hal ini, kesehatan. Olahraga secara rutin dapat membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit kayak penyakit kanker, penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Membuang kalau kita olahraga supaya badan kita fit dan terhindar dari berbagai penyakit. Hal ini terjadi karena olahraga dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita, kayak misalnya sekarang kan COVID, jadi meningkatkan daya tahan tubuh kita, jadi COVID-nya tidak menyerang daya tahan tubuh kita kuat. Olahraga juga dapat merangsang pertumbuhan ideal dan membuat tubuh Anda agar menjadi lebih tegap. Gerakan fisik dalam olahraga juga dapat memperlancar peredaran darah. Saat aliran darah lancar, tubuh Anda pun terjaga dari asupan nutrisi dan oksigen sehingga tetap sehat. Selanjutnya itu ada olahraga itu membuat konsentrasi kita semakin baik. Di sini selanjutnya ada macam-macam olahraga. Yang pertama itu olahraga akuatik. Akuatik itu ada renang gaya bebas, gaya kupu-kupu, lompat indah. Yang kedua itu ada olahraga panah. Yang ketiga itu ada olahraga bulu tangkis. Olahraga bulu tangkis ini ada ganda, ada campuran, dan ada single. Di selanjutnya itu ada olahraga basket. Basket itu olahraga yang cukup berat, cukup populer di Amerika. Selanjutnya itu ada olahraga sepak bola. Olahraga sepak bola pasti semua sudah pada tahu, kayak misalnya di sini banyak klub sepak bola yang di luar yang paling bergengsi ada Liga Champions dan Piala Dunia. Selanjutnya itu ada bola voli. Bola voli ini bisa berenam, bisa ada juga yang bertiga. Di bola voli pantai ada bola voli biasa. Olahraga atletik, di olahraga atletik ini ada lari jarak pendek, estafet, 100 meter. Selanjutnya ada olahraga tenis meja.
dan tinju dan masih banyak. Di sini ada tips menyenangkan dalam berolahraga. Yang pertama itu, olahraga tidak selalu aktivitas berat kayak misalnya jogging, yoga, relaksasi. Itu membuat diri kita lebih sehat. Yang kedua itu, ubah satu persatu kebiasaan Anda. Jadi ubah satu persatu kebiasaan Anda, kayak misalnya malas berolahraga, berat gitu, itu harus diubah supaya olahraga itu mindsetnya menyenangkan, bukan capek nih dalam berolahraga. Carilah olahraga yang Anda sukai, kayak olahraga. Kalau saya suka futsal, bola, lari, dan biasakan gaya hidup aktif. Gaya hidup aktif ini kayak misalnya mageran gitu, selalu meningkatkan aktivitas di luar rumah, nggak cuma hiburan doang. Banyakin aktivitas di luar rumah membuat kita gaya tubuh kita karena tubuh kita membuat fit, menjadi fit. Baik, selanjutnya saya akan menayangkan video tentang Salam smart untuk Anda semua penggemar channel Infobox. Kali ini saya akan membahas mengenai 13 manfaat lari setiap pagi untuk kesehatan tubuh. Menjaga kesehatan adalah salah satu kunci agar kita tidak terserang berbagai jenis penyakit. Salah satu cara menjaga kesehatan adalah melakukan olahraga secara teratur. Terkadang orang enggan berolahraga karena memakan banyak waktu, ribet, dan mengeluarkan banyak biaya. Namun, ada olahraga yang tidak memerlukan ongkos yang mahal. Hanya dengan modal air mineral, setiap orang dapat melakukan olahraga ini. Melakukan olahraga lari setiap pagi merupakan salah satu olahraga yang dapat dilakukan banyak orang. Tidak perlu tempat yang khusus untuk melakukan olahraga lari pagi. Hanya dengan tempat yang sedikit longgar dan cukup untuk menapakkan kaki, lari pagi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Meskipun olahraga lari pagi merupakan jenis olahraga yang murah, namun apabila dilakukan secara rutin, lari pagi memiliki banyak manfaat. Waktu yang dilakukan untuk lari pagi tidak harus memakan waktu yang lama, cukup dilakukan sebentar tetapi rutin. Lari pagi dapat memberikan manfaat yang bagus bagi kesehatan. Cukup dengan waktu 20 menit lari pagi setiap hari, tubuh akan menjadi lebih sehat. Beberapa manfaat dari lari pagi diantaranya yakni, yang pertama adalah menjaga kesehatan jantung. Lari pagi setiap hari selama seminggu dapat menekan gangguan tekanan dari penyebab penyakit jantung hingga 30%. Dengan lari pagi setiap hari, kolesterol dalam tubuh dapat berkurang sehingga gangguan aliran darah yang diakibatkan karena penumpukan kolesterol dalam pembuluh darah dapat dikurangi. Dengan begitu, aliran darah ke jantung akan lebih lancar sehingga akan mengurangi resiko penyakit jantung. Manfaat yang kedua adalah mencegah impotensi. Memiliki kesehatan reproduksi merupakan keinginan bagi setiap orang. Hanya saja beberapa pria mengalami masalah reproduksi, salah satunya yakni impotensi. Impotensi sebenarnya dapat dicegah sebelum impotensi itu terjadi. Dengan pola makan yang sehat dan lari pagi setiap hari, pria akan terhindar dari gangguan impotensi hingga 83%. Lari pagi dapat mencegah terjadinya impotensi dengan membakar sebanyak 3.000 kalori setiap minggunya. Pembakaran kalori inilah yang dapat mengatasi disfungsi ereksi. Manfaat yang ketiga adalah mencegah demensia. Demensia atau kepikunan merupakan salah satu penyakit yang disebabkan karena menurunnya fungsi otak. Demensia banyak menyerang wanita dibandingkan dengan pria. Demensia biasanya menyerang wanita pada usia lanjut. Dari penelitian yang pernah dilakukan, lari pagi secara rutin setiap hari dapat mencegah terjadinya demensia pada wanita. Lari pagi dapat meningkatkan fungsi otak dengan menjaga kemampuan konsentrasi otak dan mempertahankan daya ingat. Manfaat yang keempat adalah menjaga kesehatan organ pernapasan. Rutin melakukan lari pagi dapat menjaga organ pernafasan. Beberapa orang mengalami masalah pernapasan seperti asma dapat mencoba lari pagi setiap hari. Dari penelitian yang pernah dilakukan, penderita asma yang melakukan lari pagi secara rutin selama 3 bulan, penyakit asma yang mereka alami akan lebih ringan. Penyakit asma akan lebih jarang kambuh setelah melakukan lari pagi secara rutin. Dengan lari pagi, oksigen yang masuk ke dalam paru-paru juga akan lebih banyak. Hal tersebut dapat memicu untuk pernapasan lebih kuat dan lebih panjang. Selain itu, udara pagi juga masih bagus karena tidak menyebabkan paru-paru kemasukan zat kotor yang tercampur di udara. Manfaat yang kelima adalah meningkatkan daya tahan tubuh.
Lari pagi secara rutin setiap pagi dapat membantu pembentukan sel imun dalam tubuh. Pertumbuhan sel imun yang lancar dan tidak terganggu berfungsi sebagai sel pelindung bagi tubuh. Pertumbuhan sel imun yang baik juga berpengaruh pada daya tahan tubuh. Jika perkembangan sel imun bagus, maka daya tahan tubuh juga akan menjadi bagus. Dengan daya tahan tubuh yang bagus, tubuh akan terhindar dari berbagai gangguan kesehatan yang disebabkan karena virus maupun bakteri yang menyerang tubuh. Manfaat yang keenam adalah menjaga kesehatan otot. Memiliki otot yang kuat, maka kebugaran tubuh juga akan terjaga. Menjaga kesehatan otot dengan melakukan lari pagi secara rutin dapat meningkatkan massa otot. Otot akan menjadi lebih kuat. Hal ini disebabkan karena pada saat lari, metabolisme berjalan dengan cepat. Semakin cepat proses metabolisme terjadi, produksi sel otot juga akan lebih baik. Sel otot yang sudah tua akan segera digantikan oleh sel otot yang baru, sehingga kesehatan otot tetap terjaga. Manfaat yang ketujuh adalah mengatasi hipertensi. Lari pagi setiap hari akan membantu melancarkan aliran darah. Aliran darah yang lancar dapat membantu mengurangi tekanan darah tinggi yang juga disebut dengan hipertensi. Sedangkan manfaat yang kedelapan adalah mencegah terjadinya kanker usus. Kanker apapun itu, penyakit kanker adalah penyakit yang sangat mematikan. Lari pagi secara rutin 5-6 jam tiap minggu dapat mencegah pertumbuhan sel kanker. Kemudian manfaat yang kesembilan mencegah risiko terkena diabetes. Lari pagi tidak hanya mengurangi kalori dari dalam tubuh, tapi juga membakar kolesterol dari dalam tubuh. Setelah melakukan lari pagi secara rutin, kolesterol yang menumpuk perlahan akan berkurang. Hal ini dapat bermanfaat bagi penderita diabetes. Turunnya kadar kolesterol dari dalam tubuh juga akan membantu mencegah tubuh terserang diabetes. Manfaat yang ke-10 adalah meningkatkan stamina. Lari pagi tidak hanya membuang energi, namun juga menghasilkan energi yang diperoleh dari hasil metabolisme tubuh. Tidak perlu melakukan lari pagi dalam waktu yang lama, cukup 20 menit saja, stamina tubuh juga akan meningkat. Manfaat yang ke-11 adalah mengatasi rematik. Lari pagi setiap hari dapat membantu menjaga kelenturan pada bagian persendian. Lari pagi dilakukan dengan menggerakkan kedua kaki. Otot kaki yang lebih lentur dan tidak tegang dapat membantu mengatasi rematik. Manfaat yang ke-12 adalah mencegah terkena stres. Stres biasanya terjadi karena banyak pikiran, baik pikiran pekerjaan maupun pemikiran masalah yang terlalu besar. Stres harus diatasi agar tidak berkepanjangan menjadi lebih parah lagi. Salah satu cara yang dapat dilakukan agar tidak terkena stres yakni dengan berlari pagi. Lari pagi dapat dijadikan aktivitas yang sangat menyenangkan, karena setiap melakukan lari pastinya akan bercengkrama langsung dengan alam, sehingga membuat pikiran lebih fresh. Manfaat yang terakhir adalah menguatkan tulang. Meluangkan waktu sebentar untuk lari pagi dapat menguatkan tulang. Gerakan lari pagi dapat membantu meregenerasi sel tulang, sehingga sel tulang dapat menjadi lebih sehat. Lari pagi adalah olahraga ringan yang tidak memerlukan biaya. Hanya dengan 20 menit saja lari pagi secara rutin akan membuat tubuh menjadi lebih sehat dan bugar dibandingkan dengan olahraga lainnya. Lari pagi mungkin dapat dijadikan salah satu olahraga yang seharusnya mudah diminati karena simpel dan tidak memakan banyak biaya. Semoga informasi mengenai 13 manfaat lari pagi setiap hari untuk kesehatan tubuh kita ini bermanfaat untuk Anda semua penggemar Infobox. Berikan kritik dan saran agar channel Infobox menjadi pusat informasi terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salam smart. Oke, sejak kecil lo pasti selalu diajarin kalau olahraga tuh bisa bikin lo sehat, baik secara fisik maupun secara mental, atau secara psikologis gitu ya. Kalau secara fisik ya jelas lo bisa jadi lebih kuat, lebih seger ketika ngelakuin aktivitas sehari-hari. Sedangkan dari segi psikologis, olahraga itu bisa ngebantu lo untuk meningkatkan mulai dari kepercayaan diri lo, mengatasi permasalahan kesehatan mental lo ya, dan ya mengurangi kerentanan lo akan gangguan mental kayak depresi, kecemasan, dan berbagai gangguan lainnya. Dan ini proven by research, udah dibuktikan oleh riset gitu, banyak banget. Nah, buat lo juga mungkin olahraga bermanfaat untuk nurunin berat badan dan membentuk badan lo. Ya, buat lo juga, olahraga juga bisa jadi bikin lo punya otot-otot ya kebentuk di badan lo juga. Intinya buat ngebentuk badan lo lah. Tapi pernah nggak sih lo kepikiran kalau salah satu manfaat olahraga lainnya adalah untuk meningkatkan kepintaran lo atau kecerdasan lo gitu? Nah, menarik ya. Well, di video kali ini gue mau coba bahas tentang gimana olahraga bisa bikin lo makin pintar. Oke? So, ikuti terus penjelasan gue di video ini. Lo tonton sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Lo pasti tahu kan kalau misalnya banyak banget manfaat positif dari olahraga. Nggak usah main volley yang kayak di Haikyuu ya, intens banget, atau nggak perlu berenang intens 2 jam. Lo cukup jalan kaki atau 20-30 menit lari aja itu udah terbukti bisa ngasih manfaat yang baik gitu. Salah satunya adalah manfaat buat otak lo. Nah, jadi sebenarnya olahraga tuh bisa ngebantu otak lo untuk belajar lebih cepat.
Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan di California, olahraga itu ditemukan dapat meningkatkan nilai ujian siswa. Jadi nilai orang tuh bisa naik gara-gara olahraga. Saking bermanfaatnya, Taiwan dan Korea Selatan sampai nambahin jam buat olahraga di setiap sekolah. Di Taiwan, kelas olahraga yang hanya 2 kali setiap minggu itu ditambah jadi 3 kali setiap minggu. Sementara di Korea Selatan, setiap pelajaran olahraga itu diperpanjang selama 1 jam. Kalau dipikir-pikir, kenapa ya 2 negara maju di dunia sampai mengubah peraturan pendidikan yang terstruktur hanya karena olahraga? Emang kenapa sih olahraga sepenting itu gitu buat otak manusia? Jadi gini, sebenarnya ada sebuah penelitian yang bilang kalau orang yang habis berolahraga itu bisa belajar kata-kata baru 20% lebih cepat dibandingkan orang yang nggak berolahraga. Kalau dari hasil riset yang gue baca, bahkan durasi 10 menit doang dalam berolahraga itu bisa ningkatin performa otak lo. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Well, ini tuh bisa terjadi karena protein Brain Derived Neurotrophic Factor, atau yang lebih mudah disebut dengan BDNF yang ada di dalam otak kita. Nah, gimana nih cara kerja BDNF? Well, BDNF itu bisa ningkatin fungsi sel saraf, mendukung pertumbuhan sel saraf di otak kita, dan memperkuat dan melindungi sel saraf ini dari kematian. Jadi sel saraf ini kan banyak ya di otak kita. Nah ini ningkatin performa si sel saraf itu. Nah dan fungsi ini juga bisa mempermudah kita untuk memodifikasi sel-sel yang ada di dalam saraf gitu ya di otak kita. Dan ini ngebantu kita untuk jadi lebih pinter. Modifikasi ini tuh bisa ngebantu otak kita buat belajar. Dan salah satu cara ningkatinnya adalah dengan ya kita berolahraga gitu. Kenapa sih olahraga penting banget? Karena ya ini berkaitan banget sama proses evolusi manusia. Kalau misalnya lo belajar tentang sejarah manusia, lo pasti tahu kan kalau misalnya manusia zaman dulu itu selalu pindah-pindah gitu ya, jalan kaki dan lari-lari buat bertahan hidup gitu. Kalau dikejar hewan buas ya lari, kalau tempat tinggalnya hancur karena bencana alam ya lari. Kalau mau berburu ya lari juga gitu kan, jalan kaki kemana-mana. Jadi bisa dibilang bahwa manusia tuh memang terbiasa untuk bergerak dan bisa dibilang juga harus bergerak untuk mempertahankan hidupnya. Jadi ketika nenek moyang kita bergerak, otak nenek moyang kita tuh bilang kalau hal ini dilakukan untuk bertahan hidup. Jadinya orang yang sering bergerak akan lebih mudah untuk menghafal jalan, untuk mempelajari sesuatu yang baru ketika mereka dulu sedang di tahap survival, sedang berburu, sedang mungkin lari dari hewan buas gitu ya dan lain sebagainya. Nah inilah skill yang diwariskan sampai generasi kita saat ini. Kita tuh lebih mudah belajar kalau kita bergerak. Karena ya otak kita tuh bilang kalau oke, ini kita lagi proses survival. Sebaliknya ketika kita lagi rebahan ya, lagi scrolling sosmed atau diem gitu ya, otak kita tuh cenderung menangkap kalau kita tuh lagi di fase yang aman. Jadinya otak kita mikir kalau ini mah orang gak perlu belajar gitu, emang lagi istirahat aja. Jadinya otak kita bukan ada dalam fungsi yang maksimal. Nah sekarang lo tahu kan olahraga itu bisa ngebantu lo buat melatih daya ingat lo. Dan pastinya bisa ngebantu lo buat belajar juga. Nah abis ini kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Terus gimana cara ningkatin keinginan kita buat olahraga daripada rebahan? Well jawabannya simple sebenarnya. Mulai aja dulu. Lo bisa mulai jadwal kapan lo harus berolahraga. Lo bisa mulai jalan kaki keliling komplek lo aja untuk olahraga. Lo bisa mulai juga dengan ngejawab juga. Lo mau olahraga sebelum belajar atau sesudah belajar. Sebelum ngerjain tugas, pagi, siang, atau sore, atau malam gitu. Dan kira-kira mau ngabisin waktu berapa lama gitu. Singkat aja dulu kalau memang lo baru mulai. Kalau misalnya lo udah bikin jadwal, ya silakan. Lo harus memotivasi diri lo untuk mengikuti jadwalnya. Beberapa video 1% sebelumnya udah sempet ngebahas tentang hal ini, ya silakan aja ditonton lagi gitu ya. Nah poin yang pengen gue sampein adalah coba aja dulu, karena lo gak akan tahu seberapa besar manfaat olahraga kalau memang lo gak pernah nyoba gitu. Atau kalau lo males nyobanya. Lo juga bisa ningkatin motivasi lo dengan menerapkan reward system, selain dengan udah bikin planning tadi. Maksudnya apa? Jadi, reward system ini adalah proses pemberian hadiah untuk diri lo ketika lo udah olahraga, gitu. Jadi, supaya apa? Supaya otak lo tuh terprogram untuk termotivasi untuk ngelakuin sesuatu. Kalau misalnya abis olahraga, lo ngasih sesuatu ke diri lo. Jadi, setiap lo abis olahraga, lo bisa hadiahin sesuatu ke diri lo. Misalnya, lo selesaiin tuh 1 episode drakor yang lo nonton. Atau abis olahraga, lo baru bisa beli barang yang selama ini pengen lo beli. Misalnya kayak gitu. Nah, gak cuman reward doang, lo juga bisa kasih sesuatu yang lain gitu. Kayak misalnya reward diri lo untuk istirahat 10 menit sebelum kerja atau tidur, ya, dan lain sebagainya gitu. Karena sebenarnya hal-hal kayak gini juga cukup kok. Gak perlu misalnya beli barang yang mahal buat mereward diri lo.
Yang murah-murah aja atau bahkan yang gratis juga ya bisa jadi hadiah sih. Yang penting lo mempersepsikannya sebagai hadiah gitu ya. Dan lo juga harus belajar buat konsisten. Nah ini yang ketiga ya. Jangan olahraga kalau misalnya lo lagi mood doang, tapi jadiin ini sebagai rutinitas juga. Mungkin buat beberapa dari lo, olahraga adalah kebiasaan yang baru. Dan ketika mulai kebiasaan yang baru, nggak jarang kita memang semangatnya di awal doang. Biasanya sih kayak gitu ya. Tapi sulit buat ngejaga konsistensinya. Nah, buat lo nih yang memang kesulitan dan butuh bantuan untuk menerapkan konsistensi dalam ngebentuk kebiasaan baru lo, gue sih nyaranin lo untuk ikut layanan 1%. 1% sendiri bukan hanya channel YouTube ya teman-teman, tapi kita juga adalah perusahaan yang punya layanan konseling, layanan mentoring, kita juga punya layanan webinar, kelas online, dan berbagai layanan lainnya. Nah, buat ngebantu lo sebenarnya kalau misalnya lo ngerasa lo ada masalah gitu ya, susah konsisten dan lain sebagainya, lo bisa ikut layanan konsultasi bareng mentor 1% gitu. Konsultasi ini ngapain? Well, lo bakal didampingi sama para mentor untuk mengatasi permasalahan lo apapun itu ya, step by step. Jadi memang dari sana lo bakal bisa nemuin solusi nih atas permasalahan lo. Jadi kalau misalnya lo ngerasa kayak oke, lo habis diputusin pacar, lo habis ngerasa bermasalah lah mungkin sama keluarga, sama apapun, ya silakan aja ikut konsultasi bareng mentor gitu. Dan bukan cuma dapat sesi konsultasinya doang, tapi juga lo bakal dapat banyak lagi. Kayak misalnya lo bakal dapat psikotes. Psikotes itu isinya ada tes kesehatan mental, ada juga tes kepribadian, ada tes minat karir kalau misalnya lo bingung sama karir lo, dan berbagai tes lain. Lo juga bakalan dapat tugas berupa worksheet yang bakal disesuaikan sama masalah lo. Jadi kayak nanti tugasnya itu bisa lo pakai buat lo supaya nanti lo bisa nyelesain masalah lo dikit-dikit gitu. Jadi ada hal praktisnya juga setelah sesi konsultasinya selesai. Nah kalau misalnya lo tertarik buat ikut program konsultasi bareng mentor, lo bisa langsung cek 1%.net, silahkan aja explore di sana, atau lo bisa klik link yang gue taruh di deskripsi atau di comment section. Lo juga bisa follow Instagram kita ya, di @1%official, atau di @konsultasi.1%. Kalau misalnya lo mau kepoin profil mentornya 1%, atau dapat informasi tentang promo kita yang memang selalu rutin kita adain di berbagai waktu yang kalau lo gak follow, ya nanti lo bakal ketinggalan gitu sama diskonnya. Gitu ya. Nah, di video ini juga gue mau nanya sih pendapat lo soal video ini. Menurut lo ada nggak sih manfaat lain dari olahraga yang belum diketahui oleh banyak orang? Baik, anak-anak sudah menonton video manfaat dalam kesehatan. Dalam video tadi 10 manfaat dari pagi dalam kesehatan tubuh kita. Karena sampai di sini ada yang bertanya, udah paham semuanya anak-anak dalam meningkatkan minat olahraga kita. Mudah-mudahan meningkatkan minat olahraga kita membuat tubuh kita sehat dan terhindar dari penyakit yang sekarang lagi banyak di dunia, COVID-19. Jadi kesimpulan pertemuan hari ini, olahraga adalah membuat pertumbuhan kita menjadi ideal dan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Dalam olahraga membuat gerak fisik kita fleksibel, kayak misalnya kalau sakit-sakit tubuh kita dalam bergerak. Selanjutnya nanti kita akan pertemuan berikutnya membawa materi atau topik dalam kesehatan yang ada di dalam tubuh kita. Saya absen kembali ya, takutnya tadi ada yang baru masuk. Sinta, Jiat, Icam,
Yawir, Agus, baik. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, Ketua kelas memimpin doa. Selesai. Assalamualaikum